judul ini pokok. Oke, ini ya. Tema dari Sinode ke-7 adalah Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Mendengarkan itu adalah auditus fidei. Gereja dipanggil pertama-tama untuk membuka hati terhadap sapaan Allah melalui jeritan, harapan, dan inspirasi umat. Mendengarkan sapaan Allah pada akhirnya menjadi sikap solidaritas, sukacita dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini adalah juga sukacita dan harapan para murid Kristus. Ya, itu yang mendengarkan. Poin kedua, meneguhkan, konfirmasio. Apa yang baik perlu dikuatkan, yang lemah disanggah, dan yang tercerai disatukan. Peneguhan berarti menghadirkan wajah gereja yang solider, penuh kasih, dan berani menopang yang rapuh. Yang poin ketiga, mendengarkan. Proklamatio. Mendengarkan dan meneguhkan harus berbuah dalam pewartaan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus bab 9 ayat 16. Gereja Keuskupan Agung Medan diutus menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, pendidikan, dunia kerja, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga dunia digital. Jadi 3 poin ini ya seperti dari si Pak Jai bilang, kita disuruh mendengarkan ya, jadi pendengar yang baik ya. Kita tidak menanggapi semua keluh kesah daripada umat nanti. Ya, supaya kita juga tahu kita ini bukan diskusi, cuman mendengarkan umat yang mau curhat. Kita dengar saja, kita catat ya. Kita nanti di akhir diskusi baru kita meneguhkan yang menurut persepsi dia salah, kita coba meluruskan. Jadi bukan menghukum dia atau menghakimi dia, bukan ya. Kita coba sama-sama diskusi untuk mengambil satu keputusan di dalam membuat satu notulen supaya notulen ini apa yang perlu diperbaiki nanti kita bicarakan. Setelah itu bagaimana kita mau mewartakan yang setelah kita mendengarkan dan meneguhkan itu, kita mau mewartakan itu apa yang mau dirubah ya, supaya fokus-fokus yang telah kita bicarakan itu semua nanti bisa bermanfaat untuk kepentingan pastoral. Coba yang 6 sudah, 16 coba 16. Nah, tujuan daripada sinode secara umum mewujudkan Gereja Keuskupan Agung Medan yang semakin sinodal, hidup dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Khusus mendengarkan suara umat Allah, meneguhkan iman melalui katekese, liturgi, formasi, mewartakan Injil secara kreatif, mengintegrasikan fokus pastoral dengan semangat sinodalitas, serta menyiapkan horizon pastoral jangka panjang. Dengan tujuan ini, sinode bukan sekedar forum diskusi, melainkan latihan nyata menjadi gereja peziarah yang berjalan bersama dalam Roh Kudus. Ya, itu poin-poin ini yang paling penting sebenarnya harus kita inilah baca ya. Jadi ini adalah proses dan tahapan sinode. Jadi sinode ini ya, diosesan yang ke-7 kami ini dirancang sebagai proses panjang yang melibatkan seluruh umat Allah. Tahapan ini disusun agar perjalanan sinodal benar-benar menjadi ziarah iman dari tahap mendengarkan hingga pewartaan hasil discernment ya. Rangkaian tahapannya ini ada ya dibaca, yang udah lewat ini kita juga udah melewatinya ya. Kita masuk ke 4. Tahap konsultasi ini diadakan Januari sampai Juni secara
planning. Tapi kenyataannya mereka cuma kasih waktu Januari sampai Maret. April sudah harus diserahkan ke Sekretariat Keuskupan yang bagian tim sinode ketujuh ini. Tim sinode diosesan kami ini. Jadi kami juga agak kewalahan. Jadi cuma ada, maaf cakap, 2 bulan. Februari dan Maret. Kebetulan APP dimulai setelah Rabu Abu ini kan sudah masuk ke masa Prapaskah. Jadi ada pembahasan Alkitab dan judul-judul yang dikasih itu. Kita mau coba selipkan, kalau umpamanya Santa Ana dapat fokus A, nanti kita lihat ya. Kita bisa selipkan itu, ambil setengah jam ya. Jadi ya nanti supaya pembahasannya itu kita cuma tunjuk atau kita minta lingkungan, anggota lingkungan yang mau sharing pengalaman yang dia alami. Bukan cerita teori, bukan cerita yang tidak masuk akal. Apa yang dia alami, dia mau curhat. Di sinilah dia boleh curhat. Ya, nanti fasilitator, kita semua menjadi pendengar yang baik. Tidak menanggapi keluhan dia, walaupun dia menjelekkan gereja segala macam. Ya, keluh kesah dia kita catat dengan teliti dan tidak menuliskan nama, jabatan, segala macam. Cuman apa yang mau disampaikan yang dialami oleh umat, apa yang dirasakan selama ini kurang, dia curhat, kita tulis, kita mendengarkan, tulis secara rinci, nanti baru kita bikin ringkasannya. Ya, jadi itu sedikit dari saya supaya nanti jangan salah persepsi. Kita bukan diskusi ya. Jadi bukan nanti ambil topik ini, kita diskusi, kita coba bahas gitu, bukan. Kita mau mendengarkan umat dengan topik ini, umat siapa? Nanti bisa di-share ke grup, ke lingkungan punya grup, kira-kira kita mendapatkan 2 topik ini. Kami mau 2 orang ya, untuk 2 orang di minggu ini untuk berbagi pengalaman tentang masalah yang dia alami. Bukan cerita, kecuali ada teman atau famili dia yang kena masalah ini tapi tidak berani curhat melalui dia dengar baik-baik apa yang diceritakan orang itu juga boleh. Tapi lebih bagus yang mengena diri sendiri, lebih efektif dan kena poinnya. Cukup jelas dari ini saya. Coba ini nomor 76 dulu coba. Coba kita lompat sebentar ke 76 supaya ada gambaran kita nanti. Ini yang 76 ya, apa? Medawati? 12. Yang nomor 76 coba. Nama yang mana? Saya tadi lihat, Nomor 7. ada you share di apa itu ada nomor-nomornya ya. Ya ada. Jadi ini tadi kan yang udah lewat punya kita tidak bahas. Jadi ini nanti yang lainnya dibaca aja. Yang penting kita kejar waktu untuk Februari dan Maret supaya April kita bisa rekap dan menyerahkan ke keuskupan. Lanjut lagi ada, lanjut terus. Ini ya. Nah, inilah. Coba kita sama-sama menyimak dulu. Ini penting kalau menurut saya. Jai, tolong baca, Jai. Ya. Fokus pastoral 5 pilar sinodal. Tema sinode dijabarkan dalam 5 pilar pastoral, yaitu 1. Koinonia, menghidupkan kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terutama melalui tim sinodal, paroki, dan pendalaman iman. 2. Kerikma, pewartaan yang kontekstual dan kreatif, memanfaatkan media digital dan kesaksian nyata. Ketiga, liturgia. Liturgi yang hidup sesuai pedoman umum Misale Romawi dan partisipatif. 4. Diakonia. Perhatian nyata pada KLMTD, pelayanan sosial serta integrasi aksi ekologis. 5. Martiria, kehadiran awam di ruang publik politik
budaya, pendidikan, dan ekonomi dengan iman yang kokoh dan integritas tinggi. Sinode sebagai jalan pertobatan. Sinode Diosesan 7 hendaknya meneguhkan jalan pertobatan pastoral dan pertobatan struktural. Paus Fransiskus menekankan perlunya gereja keluar dari pola pikir lama yang klerikal dan eksklusif menuju budaya dialog, keterlibatan, dan keberanian membaca tanda-tanda zaman. Sinode adalah undangan untuk berubah dari gereja yang tertutup menjadi gereja yang mendengarkan, dari gereja yang puas dengan rutinitas menjadi gereja yang berani keluar. Pilar koinonia. Apa perlu kita baca itu? Ini serasa lewatkan aja ya. Ini terlalu apa juga. Kita mau kasih orang itu tahu ada lima pilar itu. Ini yang penting, guys. Ya. Pilar koinonia, aksi pastoral. Satu samping kiri. Membentuk dan mengaktifkan tim sinodal paroki. 2. Tim ini menjadi wajah nyata gereja sinodal yang berjalan bersama sebagai wadah refleksi, dialog, dan penggerak. Tim sinodal membantu umat saling mendengarkan pengalaman iman, merangkul suara yang berbeda, termasuk dari kelompok yang sering terabaikan. Dengan demikian, persekutuan tumbuh dalam kebersamaan yang hidup. Indikator keberhasilan. Tim terbentuk di setiap paroki dan stasi. Kebetulan kita tidak ada stasi, hanya di paroki, langsung ke lingkungan. Kategorial dengan, yuk balik lagi Bu. Kategorial dengan keanggotaan representatif. 2. Tim aktif mengadakan pertemuan refleksi dan dialog minimal sekali per triwulan. Aspirasi umat dari berbagai kelompok, termasuk yang kecil, strip terpinggirkan, terdengar, dan ditindaklanjuti. 4. Ada laporan berkala dari tim ke Dewan Pastoral Paroki dan keuskupan. Keuskupan di sini maksudnya Sekretariat Sinodal Paroki, dan linknya itu kalau nggak salah emailnya itu sudah ada itu, nanti dikirim melalui itu. Itu kira-kira Pak Ketua. Saya rasa ini mendalamkan iman, dilewatkan aja, boleh dibaca. Lewat dulu. Lewat lagi. Lagi. Lewat. Lagi. Fokus ini Jai. Ini. Nah, ini fokus konsultasi tahap pertama. Inilah eksekusinya. Ini yang dikerjakan di setiap lingkungan nanti di sini. Sini sebenarnya intinya. Ada 10 fokus ini. Nanti tolong lingkungan, ketua-ketua lingkungan atau pengurus yang sudah memahami nanti diperhatikan ini. Ini yang mau tadi dibilang Pak Salim, ada 10 fokus, setiap fokus itu ada 4 pertanyaan. Nah, dari keempat pertanyaan itu nggak mungkin kita mengambil semua. Ya paling tidak kita mengambil 1 atau 2, mana yang cocok, yang selama ini sesuai dengan kondisi di lingkungan di paroki kita. Jangan juga kita ambil yang tidak sesuai, yang nggak cocok, yang nggak begitu urgent di dalam lingkungan atau paroki kita. Kita coba di fokus A, teman perjalanan. Secara teologis, fokus ini bertanya siapa sesungguhnya yang berjalan bersama gereja KAM. Apakah ada kelompok yang bersih, yang tersisih dari perjalanan
kaum muda, kaum miskin, kelompok marginal, perantau, difabel, dan sebagainya. Contoh pertanyaan. 1. Siapa saja yang selama ini merasa dekat dengan gereja di tempat kita? Siapa yang justru merasa jauh atau di luar? Pertanyaan kedua, apakah kaum muda, keluarga miskin, umat di stasi terpencil, dan kelompok marginal diundang dan diajak bicara ketika paroki mengambil keputusan penting? 3. Apakah tanda bahwa gereja di tempat kita sungguh menjadi teman perjalanan bagi mereka yang terluka atau bingung arah hidupnya? Keempat, siapa yang menurut kita yang suaranya paling kurang terdengar dalam gereja kamu? Mengapa? Apa yang dapat diubahnya? Fokus A ini salah satu contoh. Misalnya kita mengambil fokus A, jadi kita diskusikan di lingkungan, kita sepakati di kelompok kita itu mana yang kita ambil. Apakah nomor 1 atau nomor 3. Jadi bijaksana nanti lingkungan kira-kira mana yang paling pas. Nah inilah yang didiskusikan. Lah itulah yang dibilang Pak Ketua tadi, butuh di situ koordinator, itu ketua kelompok. Yang paling utama itu sebenarnya 2, ketua kelompok sama yang tukang catat. Mendengar dan ada yang mencatat. Nah, kalau sudah dicatat keluhan itu, jangan ditulis, oh dari si A tadi yang mengatakan demikian. Walaupun keluhan itu tidak mengenakan, atau menyoroti gereja, atau pengurus gereja, atau sesama umat. Nah, tidak perlu dicatat siapa sumbernya. Tetapi dicatat bahwa ada masalah seperti ini. Nah, tentu di situ terjadi diskusi. Misalnya itu ada jawaban dari yang pihak mendengar. Ya juga didengarkan. Maka nanti ada di situ timekeeper-nya yang membatasi waktu. Misalnya saya kelebihan waktu, Pak, waktu digeser ke yang lain. Sehingga terjadi dialog diskusi di kelompok itu, menyimpulkan salah satu dari pertanyaan itu, oh ini yang sesungguhnya harus kita sampaikan. Begitu kira-kira menurut saya Pak Ketua dan teman-teman yang hadir di Zoom ini. Jadi sebenarnya kan yang paling penting itu saya rasa ketua lingkungan semua, apakah semua pengurus, salah satu pengurus bisa menjadi fasilitator. Fasilitator itu kira-kira jadi pendengar, ya pendengar keluhan dari umat. Waktu dia cerita itu kita tidak boleh potong dia punya cerita. Kita semua dia mendengarkan si sekretaris penulis ya penulis notulen ini harusnya ada 2 orang yang pertama dan wakil. Istilahnya apa? Supaya 2 orang catat ada kekurangan nanti yang saling mengisi. Apa yang dia beberkan semua dicatat. Jadi tidak boleh dipotong atau dihilangkan umpamanya, tapi tidak perlu bilang nama saya ini, saya jadi ketua pelaksana 1 tidak perlu. Nanti ada seorang umat yang merasa dirinya disingkirkan. Setiap ada masalah, gereja tidak menanggapi. Kami sudah pernah minta ketua lingkungan bikin surat, tapi sampai hari ini Caritas PSA tidak menanggapi. Masalahnya di mana kita pun tidak tahu. Contoh keluhan begini. Dicatat aja, catat. Sudah selesai semua, umpamanya ada 2 orang, 1 orang udah selesai ngomong, catat, diam. Nah, giliran yang B. B kan ngomong, wah dengan berapi-api, kita nggak boleh tanggapi. Kita semua jadi pendengar. Oke, mendengar, catat. Jadi setelah siap semua, sudah dicatat, kita coba ulangin. Yang pertama tadi topik yang kita pilih, contoh. Yang pertama, siapa saja yang selama ini merasa dekat dengan gereja di tempat kita? Wah, saya dekat. Saya setiap minta apa-apa dikasih. Contoh, dia cerita kebaikan, kita catat juga, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi nanti setelah siap, baru kita diskusikan. Menurut saya sebenarnya memang kadang-kadang kita merasa diri begini sebenarnya gereja bukan. Salahnya di mana? Coba ketuanya apakah
disampaikan nggak suratnya itu ke Caritas PSA? Sehingga Caritas PSA mengutus orang ke lapangan. Apakah rumah ini ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, tanya tetangga, rumah ini nggak ada penghuni. Berarti seakan-akan dikelabuhi ketua lingkungannya, sehingga Caritas PSA tidak menanggapi. Ini contoh saja. Sehingga masalah-masalah begini supaya kita meneguhkan kembali, ya yang salah kita tidak boleh biarkan sampai dia salah persepsi berkembang kemana-mana. Nanti baru dibikin keputusan, umpamanya mohon perhatian Caritas PSA, lebih empati terhadap kaum miskin. 3 kata, tidak boleh lebih ya, tidak banyak-banyak di tema nanti di kolom itu, nanti saya kasih lihat. Yang beginian contoh fokus A ini ada gambaran. Coba next lagi yang B, coba kasih ada tuh lihat. Ada 4 pertanyaan semua ini. Nah, ini fokus B lain lagi. Fokus ini menyoroti dimensi auditus feeder gereja yang membuka telinga dan hati untuk suara Allah, suara umat, dan suara bumi. Kalau ini dipilih 4 pertanyaan ini yang cocok, mana mau kita diskusikan? Tidak semua pertanyaan itu cocok. Umpamanya dari 4 cuma 1, ya kita pilih 1 aja udah. Gitu aja. Di mute itu. Rudi. Jadi Lewat. supaya tidak dipaksakan, umpamanya kita tidak punya stasi. Bagaimana kita bisa tahu stasi punya keluhan? Kita mengada-ngada, nanti dilihat Kristus Raja, kamu nggak punya stasi, kok kamu pula ngomong stasi yang beginian. Jadi kita pun jadi lucu nanti. Kita diketawain gitu. Jadi tolong didiskusikan pengurus dulu lah, pengurus. Ada 4 atau 3 pengurus atau 2. Mana yang cocok ke gereja kita. Contoh, saya pilih 2 saja atau 1 saja nggak masalah. Tapi di fokus A itu minimum harus ada 1. Minimal. Kalau 2 lebih bagus. Karena 5 kali pertemuan, tidak usah 4-4 dijawab, terlalu pening juga nanti. Kami waktu mau rekap itu juga kami juga pusing. 2 kali 15, 30 loh itu. 30 itu laporannya. Kita juga nanti akan susun kembali lagi. Jadi tolong dibikin serapi mungkin, sesederhana mungkin. Jadi yang tidak perlu, yang penting-penting, yang dia keluhkan itu penting-penting, poinnya juga nanti ada contoh. Next lagi kita lihat. Ini contoh B, A sampai 10 ini ada ya. Sepintas saja lagi lewat ini, lewatin. Dia ada kasih contoh itu 2 pertanyaan dan ada bacaannya. Coba next lagi. Oke. Lagi. Next lagi. Oke. Ini lagi udah masuk ya, teknik notulensi sinodal. Kita sama-sama menyimak coba. Tupoksi notulensia. 1. Mencatat seluruh proses pertemuan rapat. Mencatat dengan akurat semua pertanyaan, jawaban, diskusi, keputusan lanjut yang dihasilkan dalam kegiatan terpotong ya. Jadi itu semua dicatat dalam bentuk full ya. 2. Mendokumentasikan materi, mengumpulkan dan menyimpan salinan materi presentasi, referensi dan atau bahan lain yang digunakan. Lanjut lagi. Ini ada tahapannya, nanti kita coba menyusun notulensi resmi, merapikan catatan kasar menjadi notulensi risalah yang terstruktur, jelas dan mudah dipahami. Nanti ada kasih contoh dia. Pencatatan konten topik dan pembicara, mencatat topik katekese namun katekis, pembicara dan referensi ayat kitab suci. Lanjut. Inti materi, mencatat poin-poin kunci dari materi yang disampaikan tanpa harus menyalin seluruhnya. Setelah ini ya, dia kan tadi cerita kita catat, betul kan? Kita mau ringkasannya. Nah inilah dia diskusi dan interaksi ini kan. Mencatat pertanyaan-pertanyaan penting dari peserta dan jawaban atau tanggapan dari katekis. Ini sangat berharga untuk evaluasi. Jadi nanti dia ada ayat-ayatnya, ada keputusan kita mencatat dengan sangat teliti semua keputusan, kesepakatan, tugas dan target waktu yang disepakati. Jadi sebentar ya.
tadi ada fasilitator ya, ada yang mencatat sekretaris, ada apa timekeepernya. Timekeepernya apa? Satu orang umpamanya 10 menit. Dia kalau ngomong tak dari mana-mana udah ngelantur, kita coba yang timekeeper ini bilang, Bu, sorry Bu, topiknya sudah lari, coba kembalikan waktu Ibu tinggal 1 menit. Supaya dia tidak bertele-tele gitu loh. Ya, jadi kita memberikan dia waktu 10 menit untuk curhat, ya dia curhat aja. Tapi kalau sudah melenceng dari topik, fasilitator menarik kembali ke topiknya supaya tidak ngelantur kemana-mana. Kita bicarakan topik yang kita diskusikan, bukan topik yang di luar topik yang kita bahas ini. Jelas ya, jadi fasilitator berhak menarik kembali supaya tidak ngelantur kemana-mana. Ya, dan inilah dia mencatat siapa menjadi fasilitator, melakukan apa tugas dan kapan tenggang waktunya. Jadi ini juga nanti diskusinya kalau bisa silang setelah dibikin ringkasannya diserahkan ke kami. Kami nanti ada ya diskusi dengan DPPH pastoral dan kami akan bikin laporan setelah oke semua, baru kita kirim ke tim sinode Diocesan Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan yang ada di CC Center di Catholic Center. Jadi inilah kompetensi no tulis. Satu, kemampuan menulis cepat dan ringkas, bisa menangkap inti kalimat. Kemampuan berbahasa yang baik, tata bahasa dan ejaan yang benar, terutama untuk istilah teologis. Ini nanti di lingkungan dipilih aja ya, teliti dan akurat, terutama dalam mencatat keputusan dan angka. Aktif mendengarkan, fokus pada pembicaraan, bisa mencari informasi penting. Jadi waktu dia sharing, kita jangan kemana-mana, kita jangan pikirannya melayang-melayang, jadi nanti catatnya pun tak apa-apa kan, pening juga kan. Dan nanti dia bilang gini, saya nggak bilang gitu kok kau catat gitu kan, jadi udah pusing jadinya. Ya, diskret dan profesional, dapat menjaga kerahasiaan jika membahas masalah sensitif terhadap. Jadi apa yang dibicarakan di diskusi itu di lingkungan, setiap lingkungan tidak dibicarakan di luar itu. Sekali lagi, merupakan satu rahasia di kelompok itu, tidak didiskusikan lagi dan tidak dibicarakan di luar. Si anu komplain, pastor begini-begini. Jangan ya, kita tidak menyudutkan orang. Kita mau mendengarkan selama ini apa yang dikerjakan pastoral terhadap umat-umat kita Kristus Raja ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat dan secara pastoral ke depannya menjadi satu refleksi kita ke depannya mau bikin satu budget ataupun planning untuk fokus pastoral ke depannya lebih gampang. Apa yang diperlukan umat kita jangan sampai kita tidak memperhatikan. Poin ke-6, memahami istilah dasar kateketik iman Katolik, memudahkan untuk mencatat dengan konteks yang tepat. Nanti ini kalau perlu nanti setelah kita ada katekeses seperti Sukri, Jai, Boni juga kalau nggak salah ya Jai, ada beberapa. Kalau prodiakon harusnya rata-rata bisa juga. Jadi di lingkungan saya lihat rata-rata ada prodiakonnya. Jadi bisa membantu, sangat membantu kita di dalam pembahasan fokus ini. Lanjut lagi coba lihat. Ini udah, coba Jai, coba lanjut dulu Jai, baca. Ya, ya. Ya, ini masuk kepada jenis-jenis notulensi yang akan dicatat oleh Jai, tukang catat. Ya, Jai, ini saya rasa jenisnya ini kalau yang ini kurang cocok ke kita, yang agak 3 kolom itu Jai. Coba lanjut lagi. Coba. Ini Jai. Ini yang menurut saya cocok Jai. ya, metode catat 3 kolom. Teknisi notulensi sinodal. Kolom pertama, kutipan inti suara tanpa identitas dan sensitip. Jadi
apa inti daripada diskusi keluh kesah kita punya teman itu, itulah yang kita catat. Walaupun itu sensitif. Makanya bilang Pak Salim tadi, kalau ada nanti pertanyaan keluh kesah yang sensitif, hanya sampai di kelompok itu, nggak boleh lagi keluar kemana-mana, nggak boleh lagi sampai membingungkan orang. Apakah benar ada isu gini? Tidak. Semua isu yang terjadi di dalam diskusi sampai di situ. Tetapi dicatat oleh tukang catat, disampaikan nanti kepada tim sinodal paroki. Jadi kerahasiaan tadi, secretnya tadi dijaga betul. Mana tahu nanti diskusinya ada itu fokus F kalau nggak salah saya tentang bagaimana kita menghadapi pastor. Bagaimana sikap pastor selama ini? Pasti kan ada saja umat ya, oh saya kurang suka dengan gaya pastor seperti ini, maunya saya seperti ini. Boleh diterima saja, nggak masalah. Kemudian makna tema. Makna tema ini, apa tadi tema fokus yang dibicarakan? Dikasih lanjut Intinya. dulu, Jai. Jai, Ya, Dr. Medawati tak lanjut dulu. Nanti ya si Jai ngomong lebih kena. Ini kan dia kan, Jai, ini kan dia perincikan. Coba A lagi, coba lewatkan. Lewatkan lagi. Enggak majukan. Ini coba Jai. Ini kan dia udah bikin satu ini, Jai. ya, Dia punya pertanyaan dua ini, coba itu lihat. ya. Dia Coba udah ya. kasih dua. Nah, kita perhatikan, misalnya kita memilih fokus A, teman perjalanan. Satu, siapa saja yang selama ini merasa dekat dengan gereja di tempat kita? Siapa juga yang justru merasa jauh atau di luar? Contoh, ini contoh. Contoh misalnya, siapa yang paling sering dekat dengan gereja? Misalnya Pak Irawan, contoh dari DPP. Karena setiap hari ada di gereja. Nah, kita boleh cerita, oh Pak Irawan sangat dekat dengan gereja, kenapa saya nggak dekat? Apa masalahnya? Nah, mungkin kita tidak ada waktu untuk itu kan. Kita bersyukur ada orang yang bisa membantu pastor di gereja setiap waktu. Itu kira-kira contoh-contoh kecil. Nah, ada juga yang merasa dekat dengan gereja tapi tidak kepada pastornya, kepada salah satu DPP-nya, misalnya kepada Salim. Saya dekat dengan Pak Salim kok. Kami sering duduk di kedai kopi begini-begini. Saya tahu cerita gereja itu sebenarnya. Tapi dia nggak dekat dengan pastor, nggak. Tapi dia dekat dengan salah satu anggota DPP. Atau dia hanya dekat dengan ketua lingkungannya. Karena mungkin ketua lingkungan selama ini selalu mengajak dia untuk ikut segala kegiatan di lingkungan. Nah, semua kita terima terus itu. Nggak boleh kita bilang, oh nggak bisa, kamu harus dekat juga dengan pastor. Jangan hanya sama Salim, jangan hanya sama ketua lingkungan, jangan sampai aja nggak bisa. Jangan kita paksakan perasaan dia, keluh kesahnya itu sesuai dengan kemauan kita. Nggak boleh. Kita harus menerima terus, menampung. Oh, dia mau sebenarnya dekat dengan ini dengan cara ini. Nah, itu kira-kira fokusnya di situ, kedekatan. Lalu siapa yang justru merasa jauh? Mana tahu nanti dalam diskusi ada yang merasa saya nggak peduli amat dengan urusan paroki. Yang penting bagi saya mengikuti Ekaristi selesai pulang. Bahkan dia pun jarang ke lingkungan kan. Lebih dalamnya itu banyak umat kita itu dia butuh gereja itu saat ada kebutuhan pribadinya. Pasti ada dan banyak. Jadi di saat dia membutuhkan waktu misalnya sakramen perkawinan, dia membutuhkan sakramen anaknya sakramen baptis atau komuni pertama atau sakramen perminyakan. Saat itu dia butuh gereja. Tapi setelah itu dia nggak peduli amat dengan urusan itu. Kenapa? Ada alasannya. Kadang-kadang ada yang timbul diskusi kami hari itu ada alasan juga bukan karena dia tidak mau dekat dengan gereja. Karena dia merasa sudah ada pengurus, sudah ada pelayan, sudah ada orang di situ. Ngapain lagi saya ikut campur dengan urusan itu? Biarkan mereka mengurus itu. Yang penting bagi saya, diam, pergi ke gereja, ikut ekaristi, ya udah selesai. Saat saya butuh nanti saya telepon ketua lingkungan. Pasti ada juga keluh kesah itu. Dicatat semua itu. Sehingga nanti keuskupan sinodal itu merangkum semuanya, oh ini selama ini menjadi persoalan umat. Itu contoh-contohnya. Kedua, apakah kaum muda, keluarga miskin, umat di stasi terpencil dan kelompok marginal diundang, diajak. Nah, ini kita tiadakan dulu stasi dan kata terpencil. Karena kita tidak memiliki itu.
Tetapi terpencil itu ada umat warga paroki tapi jarang nampak ikut perayaan Ekaris. Jarang nampak, bahkan nyaris tak pernah ikut lingkungan. Tapi nama terdaftar menjadi anggota kelompok lingkungan. Itu nganu nggak pernah datang ke lingkungan lagi. Tapi harus juga yang memberitahukan, mudah-mudahan dia tahu kenapa dia itu tidak datang. Mungkin saja sakit. Mungkin saja ada keluarganya yang sedang bermasalah. Misalnya suami istri sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya dia tidak begitu dekat dengan gereja. Nah, kaum muda ini lebih dijawab nanti pada posisi OMK. Bagaimana OMK kita selama ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah ada masalah-masalah? Kalau kita memilih tema itu ya, kalau kita memilih tema itu. Tapi kalau kita memilih 1, 2, 4, udah beda lagi. Kalau tema itu yang kita pilih berarti kita fokus 1 kepemudaan, 2 keluarga miskin, tupoksinya itu PSE, humanisasi kita tiadakan, kelompok marginal diundang atau diajak bicara ketika paroki mengambil keputusan penting. Apakah pernah kelompok-kelompok marginal ini diundang mereka misalnya sedang ada pembangunan gereja atau tidak? Kan di paroki lain, di stasi lain, mereka tidak mau kalau nggak diberitahukan itu. Sekecil apapun maunya mereka itu yang dibuat oleh pastor, wajib tahu stasi, wajib tahu lingkungan. Nah, sementara di paroki kita, umat kita berbeda. Nggak begitu peduli amat dengan itu, dengan urusan itu. Makanya saya bilang ke mereka, saya nggak bisa jawab, karena warga umat kami itu yang begitu-gitu, mereka nggak peduli-peduli sekali dengan urusan itu. Nah, itu yang terjadi faktanya. Jadi nggak begitu pas bagi kami. Jadi maksud saya di sini, jangan paksakan kita ambil yang nggak pas. Karena ya nggak ada lah katanya. Kan nggak diundang, ngapain? Diundang pun kita juga ngapain juga ke situ ya kan. Justru aneh kalau kita diundang untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu. Kan ada DPP. Dan keputusannya nanti di DPP. Dan nanti yang menjadi eksekusinya bagaimana keputusan keuskupan. Apakah mereka setuju dengan pembangunan aula yang kemarin itu yang sempat kita bicarakan? Begitu uskup tidak bisa, ya udah nggak bisa. Nah, umat kita nggak pernah bertanya-tanya sampai hari ini. Kenapa nggak jadi? Kenapa uskup tidak mengizinkan itu? Nggak pernah. Beda umat kami. Oh, di tempat kami katanya beda. Di masa dikejar terus itu, kenapa nggak dijadikan? Nah, ini. Jadi banyak contoh-contoh fokus ini yang nggak cocok dengan kita. Nah, itu saja. Kita cari yang pas sekali, yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di peristiwa di kelompok lingkungan kita. Nah, itu yang kita bicarakan. Kira-kira begitu, Pak Ketua dan kawan-kawan. Ya, ini sebagai contoh yang dibuat orang tim sinode di Keuskupan ya, bukan kami yang bikin. Ini semua bahan dari tim sinode diosesan Keuskupan Agung Medan. Ini juga lewat aja dulu. Ini semua contoh-contoh. Kalau tidak cocok yang diberikan 2 ini kan ada 4 tadi. 4 itu kita pilih aja 2 dulu. Tapi kalau 2 itu cuma 1 yang terlaksana, syukur. Tapi minimum harus ada 1. Nah, inilah yang kita mau template notulensi ini. Yang kita bikin sederhana seperti gini, Jai. Jadi nanti di sebelah kiri peristiwanya ditulis ringkas-ringkas, nanti ada contohnya. Kira-kira kolomnya ada 3, yaitu yang A ini kutipan inti suara tanpa identitas sensitif, nama, usia, jabatan, lokasi spesifik. Yang di tengah ini makna, temanya nanti ada 1 sampai 3 kata. Jadi maksud dari cerita orang ini apa yang mau kita lakukan temanya. Perbaikan atau lebih banyak kursus lagi terhadap umat kita. Atau katekese harus bekerja di sini atau memberikan bimbingan ke OMK. Waktu itu orang itu diskusi. Ini fokusnya. Kita pilih fokus A ya, kita di bawah kolom ini fokus A. Pertanyaannya 1 atau 2 gitu aja. Yang nomor 1 atau nomor 3. Ya, kira-kira ini. Next lagi kita lihat coba. Nah, ini ya. Evaluasi notulensi. Indikatornya tidak ada identitas pribadi, nama, usia, jabatan, lokasi spesifik. Ini gagasan utuh. Bahasa netra dan inklusif. Temanya 1 sampai 3 kata spesifik.
ke C-nya itu fokus sesuai kategori yang kita pilih. Yang ini ada pertanyaan nggak? Ini yang perlu kita diskusi supaya nanti bagaimana cara bikin dia punya notulen itu tidak ngawur gitu. Atau kita lihat dulu cara orang itu bikin yang benar punya. Coba next lagi, Medawati. Nah, ini teknis spesifik per kolom ya, per kolom juga nanti dia juga ada hapus identitas tadi seperti tadi udah oke. Next, nanti dia ada kasih contoh. Kolom kedua tema gunakan kata benda atau frase nomina ya. Hindari kata kerja atau kalimat. Contoh bank tema. Partisipasi awan. Contoh tadi kan awan kurang orang awam kurang berpartisipasi. Jadi nanti di tema itu kita menghimbau partisipasi awam. Formasi imannya bagaimana? Transparansi kalau keuangan tidak transparan. Inovasi liturgi membuat kita punya umat ngantuk. Contoh, dia punya kata-kata di situ inovasi liturgi khotbahnya lebih menarik atau bagaimana ya. Kesejahteraan sosial contoh tadi yang terpinggirkan itu tidak terurus ya. Keberlanjutan lingkungan tentang ini kan, tentang apa namanya, tentang lingkungan hidup itu kita jarang bicarakan ini. Dialog antar generasi. Ya, next lagi kita lihat lagi satu. Ada di belakang itu. Next. Ini contoh input ya. Ini contoh input saya Maria, guru dan ketua Komsos di Paroki SPP Kabanjahe. Gerak nyata kami dimulai dari kunjungan ketua lingkungan dan mendata umat. Kami membentuk komunitas seperti Legio Maria, melakukan pelayanan sakramen dan membuka ruang dialog, termasuk lewat media sosial untuk mendengarkan sharing pengalaman umat. Kami tetap semangat dalam pelayanan. Kita lihat, ini input ya, contoh input. Nah, next lagi kita lihat input yang benar. Nah, contoh input yang salah. Saya Maria, Ketua Komsos Paroki ini. Jadi ini yang salah, dia langsung kasih contoh. Nanti kita juga bisa belajar dari sini. Ya, output yang benar. Kepemimpinan yang proaktif, kunjungan umat semua sensus, ya kan, membentuk kelompok kategorial dan terbuka dialog. Temanya kepemimpinan proaktif. Jadi kira-kira inilah yang contoh input yang salah dan coba next lagi kita lihat. Nah, ini juga nanti simulasinya. Jadi waktu kita diskusi mau bikin di kelompok itu yang mau setelah jadi notulensi, itu harus betul-betul didiskusikan, udah kesepakatan, baru dibikin kolom. Jadi ada kertasnya nanti di bawah, si penulis tulis, sudah itu diskusi bagaimana disingkatkan, hilangkan nama segala macam, dan disingkat lagi. Jadi paragraf kalimat yang gitu panjang kita apa namanya, ambil intinya, kita bikin supaya lebih efektif ya. Next kita lihat. Ini kalau dibaca semua, nggak selesai kita ini satu malam. Nah, ini dia kan cerita kelompok kecil ya. Jadi sebenarnya kita di lingkungan sudah cocok. Jadi sebelum ini fokus, ada 10 fokus ini, nanti saya post di grup komunikasi susunan lingkungan ya dari abjad A, Santa Ana, Agnes gitu ya, Agustinus. Jadi fokusnya itu juga ABCD sampai ke bawah, sampai di Santo Matius, nanti Santo Paulus kita mulai lagi 1, Santo Petrus 2, Santa Teresa 3, Santo Thomas 4, Santo Yohanes 5. Jadi ada 2 kelompok, 1 sampai 5 punya fokus A sampai 5 itu A, B, C, D, E. Jadi yang lainnya 1 aja. Jadi ada yang mau tanya nggak tentang masalah ini? Kita kasih apa dulu diskusi sebentar. Supaya nanti salah benar tidak masalah. Yang penting
curhat dari orang itu tidak dibeberkan keluar. Ya, dia keluh kesah dari yang bersangkutan kita beberkan di kelompok lingkungan. Siapa yang mau sharing, minggu ini kita mendapat topik ini. Pertanyaannya ada 4, setelah didiskusi pengurus kita pilih 2. Ada 2 ini. Siapa yang mau sharing? Yang nomor 1. Contoh Maria. Saya kasih Ibu 10 menit ya. Ibu mau curhat apa saja, Ibu boleh ngomong. Ya. Nanti yang B umpamanya yang nomor 2 pertanyaan si Clara mau 10 menit. Jadi nanti si timekeeper ini yang harus memperhatikan waktu sewaktu dia mulai sharing. Yang penulis catat, fasilitator, kalau bisa pengurus lingkungan yang lebih paham. Jadi nanti kalau dia ngaur dari topiknya itu tolong dikembalikan ke topik yang kita bicarakan. Maaf ya Bu ya, Ibu punya topik, lain kali ada topik yang lain baru kita bicarakan. Yang kita maksudkan sebenarnya sekarang berjalan bersama teman seperjalanan. Contoh, jangan pula dia komplain sampai kemana-mana, padahal tidak ada di topik itu. Kecuali kena ke topik itu, ya Parokus tidak memberikan ruang untuk diskusi, untuk bertatap muka. Ada itu topiknya, nanti kita sama-sama lihatlah yang siapa yang dapat dibicarakan di grup apa yang mau dia pilih. Jadi itu sedikit dari kami. Dokter mau tambah, Dokter Medawati? Saya nggak ada, Pak. Jai? Jai mau tambah lagi, Jai? Ya, Dari pengurus lingkungan, gimana pengurus? sebelum ada pertanyaan, saya sarankan untuk memilih siapa fasilitator dan siapa tukang tulis. Alangkah baiknya kalau pengurus lingkungan itu aja yang langsung terlibat, karena udah terbiasa mereka di lingkungan. Misalnya ketua, ada sekretaris kan, nah ada wakil ketua, ada bendahara. Nah pengurus inti itu aja yang diutamakan terlibat kalau mereka bisa hadir pada waktu itu. Itu salah satu usul ya di lingkungan. Tetapi kalau ada lagi nanti anggota lingkungan yang memadai, yang mumpuni, yang bisa merekap daripada diskusi itu jauh lebih baik. Intinya di sini siapa yang bisa lebih lihai dalam merekap diskusi itu. Karena kalau siapa yang lebih banyak ngomong, pasti ada-ada saja, karena ngomong saja, namanya aja ngomong kan. Tetapi siapa yang menyimpulkan dari omongan yang dikasih waktu 10 menit itu, ini yang paling penting. Temanya apa ini tadi? Oh, ini titik. Temanya tentang ketiadaan gereja terhadap kaum yang marginal. Contoh kan? Nah, itu. Jadi sehingga yang mencatat ini yang paling fokus, karena yang dibaca nanti pihak sinodal paroki juga catatan dari hasil diskusi, dan yang dibaca juga dari keuskupan itu nanti adalah catatan yang dikirim dari pihak sinodal paroki, bukan lagi pembicaraan yang terjadi di lapangan. Nah itu, jadi yang mencatat ini menjadi fokus utama yang mudah untuk merangkum daripada nanti diskusi-diskusi ini. Itu saran, itu usul. Itu saran saya sih, karena pengurus itu jauh lebih dominan di lingkungan, karena selama ini mereka sudah dekat dengan lingkungan dan sudah juga bekerja untuk lingkungan. Tapi bukan artinya yang lain tidak boleh. Boleh. Ketua lingkungan bisa melihat, oh kamu bantu ya catat, kamu bisa akan menyimpulkan dari diskusi kita itu. Itu kira-kira saran dari saya, Pak Ketua. Ini ada pertanyaan dari Edwin ya. Itu memang lingkungan mendapat setelah pilih fokus, contoh mendapat fokus A, ada 4 pertanyaan dipilih 2, itu 1 pertanyaan untuk 1 pertemuan. Tidak mungkin 2 pertanyaan itu didiskusikan dalam 1 pertemuan untuk 2 orang sharing. Jadi 2 orang boleh keluarkan undang-undangnya. Jadi 1 pertanyaan itu bisa 2 sampai 3 orang. Kalau 3 orang 20 menit itu dibagi 3 gitu. Jadi 1 orang lebih kurang 7 menit lah. Ada yang kan cuman ngomong habis itu habis. Ada yang waduh sampai dia bawa dulu ke Belawan jalan-jalan baru dia jual ikan, mau beli ikan baru dia lihat ikannya kan, pusing kita kan. Tapi kita kasih dia waktu, kalau ada 3 orang berarti 1 orang 7 menit.
kita maksimumkan 20 menit untuk 3 orang atau dua orang. Kalau satu orang 10 menit, kalau dia betul-betul mau sharing bagi pengalaman sih lumayan panjang itu ya. Cuman poin-poinnya itu yang kita harus dengar baik-baik dan kita catat keluhannya itu loh ya. Jadi tadi yang lain lagi sebentar. Oke. Sebentar Pak, untuk Notulen rapatnya, halo, format notulennya yang kita pilih tadi template 3 layer ya, ada tema, ada fokus dan cerita yang dari umat bersangkutan. Jadi tadi yang kolomnya ada 3 kolom itu. Nanti kita coba kalau tidak salah di dalam ini buku ini yang dikirim ini semua ada contohnya juga. Ada contohnya, cuman kita tidak bisa diskusikan satu persatu yang begitu banyak pun pening kita. Ya, nanti ada dia ini yang harus kita bikin nanti format itu. Yang orang itu bikin yang tiga kolom tadi yang kita bilang yang sebelah kiri, sama temanya di tengah, sama fokus apa yang dia mau bicarakan itu ya ditulis itu aja. Nanti saya coba lihat di apa itu ada, saya coba post di grup komunikasi ya supaya kita sama-sama juga ya diskusi belajar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau udah dibikin pun, nanti kalau memang kurang sempurna, kami akan coba membantu menyempurnakannya. Jadi jangan takut pengurus lingkungan, kita ini mendapat tugas, kita tim ya. Jadi kita dipercayakan Porokus 3 orang ini karena waktu itu kita coba tawarkan ke DPP yang punya waktu dan rela adalah kami 3 orang, yaitu Pak Jai, saya, sama Dr. Medawati. Yang lainnya semua ngajarlah, kerjalah, tidak sempat. Memang terus terang waktunya harus berkorban. Cukup banyak ikut di CC nanti setelah itu entah bagaimana, ya kita jalanin aja lah. Roh Kudus selalu menuntun niat baik kita. Jadi pengurus lingkungan yang mau tanya silakan, jangan segan-segan. Ya, jawaban dari nomor 2 betul itu ditulis seperti yang ada di template contoh tadi. Tadi Pak Salim, Pak Ketua udah bilang nanti akan dikirim kembali macam mana memasukkannya. Dibuat apakah langsung dengan kertas yang format yang sudah dibuat atau melalui laptop yang ada di lingkungan. Misalnya sekretarisnya punya laptop, oh jauh lebih bagus lagi. Dia langsung mengetik saja langsung di laptop itu. Kalau sudah ada format template-nya, tinggal mengisi saja. Sehingga nanti begitu ngirim, tinggal kirim via email aja, selesai. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, kemudian apakah 2? Nah, bukan tidak boleh 2, tetapi waktu itu umat kita mengerti ya. Umat kita ini pengalaman di lingkungan mau cepat 1 jam udah selesai. Jadi kalau kita misalnya bikin 2, nah ini hanya bijaksana di waktu apakah terkejar 2 tema atau tidak. Tapi kalau 2 tema dipaksakan panjang, toh juga nggak ada gunanya. Bahkan akhirnya tidak ada reaksi. Iya aja semua. Lebih baik 1 tapi fokus kita. Oh ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang saya bilang dari awal tadi. Cari fokus sesuai dengan kebutuhan yang selama ini terjadi. Jangan cari fokus yang didengar-dengar dari paroki lain, dari umat lain. Jangan. Fokus kita apa? Apa kebutuhan kita. Nah, sehingga lebih leluasa umat di lingkungan bertanya atau diskusi atau bersharing dia karena sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, itu dia. Nah, 2 bukan tidak boleh, tapi khawatir kita lingkungan kita tidak cocok dengan rute-rute panjang. Kami aja yang 2 hari di LCC itu saya aja terus terang udah dekat AC saya itu di kota AC itu, saya udah berdiri udah panas juga tempat dudukku. Nah, dalam hatiku gimana kalau di lingkungan dibuat seperti ini, saya rasa bubar langsung ini, pulang ini pasti. Nah, itu kira-kira. Begitu jawabannya Pak Antonius Edwin. Pak Jai, Pak Salim, Ya. Ya. dari keterangan yang sudah Bapak-Bapak kasih ke kita, kan begitu panjang. Nah, kita pun kayaknya nggak sempat lagi baca 107 halaman itu. Jadi bisa nggak bantu kita rangkum mana yang penting, ada nanti dikasih kita petunjuk untuk ini. Tadi Maksudnya, yang kami tayangkan itu menurut saya ya tadi ya,
yang poin-poin penting. Tapi kalau nanti memang perlu kita coba nanti kita screenshot kembali apakah kalau di komunikasi KR itu nanti pastor keberatan nggak kita post. Saya cuma ambil inti-inti yang bagaimana cara susun, bagaimana dia punya tema 10 itu pasti fokus 10 itu pasti akan saya share ke situ. Ya kan. Poin kedua yaitu apa cara susunnya itu. Itu aja saya rasa. Yang lain-lain tadi yang saya sengaja baca sepintas itu supaya kita tahu kenapa kita harus lakukan ini. Sebenarnya kalau tadi kita baca sejarahnya dia kasih kita 2 buku ini. Ada 2, 1 dokumen persiapan. Bentar ya berapa halaman ini. Kita sampai oleng-oleng di apa di CC ini. Nggak mengerti lah sampai ngantuk-ngantuk. Maksudnya Nanti saya coba lihat lagi yang penting. Yang penting kita screenshot kembali bagaimana menuntun kalian. Tapi pada prinsip dasarnya kita tidak terlalu kaku membaca itu. Membaca itu saya sambil baca berkali-kali. Setelah diterangkan lebih enak diterangkan yang dipraktekkan langsung. Contoh, kita pilih fokus A tadi kan ada 4 pertanyaan. Kita pilih 1 pertanyaan dibahas di lingkungan yang pertama. Contoh yang pertama. Berapa orang yang mau sharing ini? Contoh di lingkungan kamu ada 2 orang. Oke Bu, kami berikan 1 orang 10 menit. Kalau ada 3 orang, 1 orang 7 menit ya. Nanti 1 timekeeper itu memperhatikan jam. Setelah dia bicara itu kita kasih dia 7 menit. Jadi yang sekretaris yang mencatat itu catat apa yang dia ngomong. Kita tidak diskusi apapun tidak. Dia ngomong A, kita catat A. Tapi nama dia tidak perlu sebutkan. Usia juga tidak perlu, semua tidak perlu. Cuman saya merasa selama ini gereja tidak memperhatikan keluarga saya. Padahal saya kena itu musibah anak saya ketabrak segala macam. Kita minta bantuan ke Caritas PSA. Contoh. Dia komplain nggak apa-apa. Kita jangan tanggapi. Tulis saja. Nah, tulis. Oke, Bu, ada yang mau ditambah lagi, Bu? Dia terpikir lagi, ada lagi tuh, keluarkan undang-undangnya. Tata aja semua, nggak masalah. Jangan dipotong. Jangan bilang, sebentar Bu, Ibu nggak boleh gitu. Tidak, kita dengar dia menjadi pendengar yang baik, sehingga dia curhatnya itu kan, dengan berapi-api kita tanggapinya, jangan berapi-api. Kita tanggapinya, diam aja, catat aja, angguk-angguk aja. Oke, catat. Oke. Nanti yang kedua lagi, dia curhat lagi, lain lagi, catat lagi. Jadi 1 pertanyaan ini bisa 2 orang punya pandangan beda. Apa yang dialami si Clara dengan saya pasti beda. Tulis, nanti kesimpulannya baru diambil. Gitu loh. Cukup jelas ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ikuti yang dari ini punya. Cuman topik, dia punya penuntun guidance-nya itu kita tidak lari. Ya, kita tidak lari ngelantur kemana-mana. Tapi seperti apa yang kita diskusikan di APP, kita lempar kembali ke umat. Umat mau curhat, silakan. Tidak semua orang umat, kita punya umat agak nyentrik, seperti Jai bilang kan. Mau pastornya gimana, terserah. Yang penting saya datang ke gereja, saya terima komuni, saya senang, saya pulang. Mau siapa ketua DPP emangnya gua pikirin, dia bilang. Tapi kok tempat lain, sampai kampanye ke stasi, sampai berantem. Waduh, aku bilang gereja kami banyak pengurusnya minum tolak angin. Kenapa bilang gitu? Jangan aku, tolak terus. Dia aja. Jadi kalau yang aktif bisa rangkap-rangkap. Oh, di stasi kami enggak. Bisa berantem gara-gara 1 jabatan. Kaget lah aku. Di lingkungan Kristus Raja, mudah-mudahan sampai hari ini tidak terjadi. Kenapa? Saya bilang karena banyak minum tolak angin. Jadi tolak terus nggak mau. Ketawa lah orang itu semua. Jadi beda ya, beda umat, beda stasi, beda karakter. Jadi kami juga maklum. Jadi sekali lagi umat-umat yang terpinggirkan itu maksudnya yang selama ini kita kurang perhatikan, dia tidak ke gereja, inilah saatnya kita kunjungin 2 orang seperti di Legio,
Jangan satu orang, dua orang, satu mendengar, satu nanti dengar apa yang dibicarakan satu orang itu, dia menutupi saling mendengarkan dan saling membantu, meneguhkan dan memberikan dia semangat supaya dia bisa kembali ke gereja kembali. Dan memang perlu dikunjungin, apalagi zaman-zaman setelah COVID banyak umat yang susah, yang kita tidak tahu ya, karena Chinese di lingkungan Kristus Raja tidak pernah meminta bantuan. Kalau kita tidak kunjungi betul-betul dia tidak betul-betul susah, gengsinya tinggi sekali. Kita sudah tahu pun datang belum tentu dia mau. Tapi jangan dipaksa. Itulah kedekatan sesama umat itu penting. Dia tidak bisa curhat kepada orang lain, tapi dia dekat sama kamu, dia mau curhat, you dengar, kasih dia motivasi, teguhkan kembali, berikan dia dukungan, ajak dia ke gereja kembali. Itu sedikit dari saya, supaya semua jangan takut dengan topik ini. Topik ini jangan kita lihat yang di atas, makanya saya nggak tanya. Sebenarnya saya nggak mau tayangkan semua topik di atas itu, karena kita coba rekap yang penting-penting aja. Kalau kita baca itu pening, kami aja pening, apalagi orang yang tidak mengerti tentang ini punya lebih pening. Kami 2 hari di situ, maaf cakap ya, di hari-hari terakhir baru diskusi itu baru tahu, oh ini dia mau, kok nggak langsung ini aja, pusing kepalaku, aku bilang. Ketahuanlah semua orang, betul aja kan? Entah apa-apa aja dia bicarakan teori. Kita pun nggak ada yang ngantuk itu. Dari awal sampai hari terakhir tidur aja di situ. Begitu Ketiduran. diskusi baru dia melek matanya. Bingung saya. Apakah dia dengar atau tutup mata, dia hebat kali. Punya pendengaran yang luar biasa. Tapi kan itu dia punya urusan lah. Ya, jadi satu meja itu kita banyak, ada 10 orang dengan paroki yang berbeda-beda. Jadi itu, Oh, coba yang lain lagi pengurus. Nah, maksudnya kalau umat yang anggota lingkungan yang tidak datang menghadiri doling pembahasan APP, yang datang kan yang biasa, yang aktif aja, yang itu aja orangnya kan. Nah, betul. kalau misalnya anggota yang tidak datang, kita wajib mengunjungi mereka di rumah ya. Maksudnya ini ya Untuk harus. dalam rangka ini sebenarnya bukan karena bicarakan fokus ini ya. Hmm. Maksud saya dari kita sebagai pengurus lingkungan, untuk semua pengurus lingkungan ini saya ngomong universal. Kita umpamanya tercantum 44 kakak. Yang sering Hmm. hadir 10 kakak. Pertanyaannya kan, di mana yang 30? Ada apa Hmm. dengan mereka? Kan begitu. Jadi Hmm. bukan berarti banyak orang datang, wah lingkungan saya hebat. Bukan itu. Kita mau mereka berpartisipasi di dalam hal kegiatan gereja, yaitu salah satu pembahasan APP, supaya mereka tahu apa itu APP, pembahasannya untuk apa gitu loh. Selama ini dia nggak tahu gitu loh. Inilah kesempatan dikunjungin. Setidak-tidaknya dalam 5 pertemuan dia datang 2 kali. Begitu dia datang, dia merasa feel at home, merasa disambut dengan sukacita, datang dia. Dan memang itu dikerjakan oleh pengurus. Kalau pengurus tidak punya kemampuan untuk mengunjungi, coba cari anggota yang lebih berani, yang punya pengalaman, sama-sama mengunjungi gitu loh. 2 orang, jangan 1 orang. Kalau 1 orang kan nanti bisa ngawur ceritanya, jadi curhat. Kita mau 2 orang mengunjungi dalam bentuk kunjungan pastoral, mewakili, maaf cakap, imam ataupun ya orang-orang yang lebih inilah tahu situasi seperti legioner. Legio juga punya ini, boleh diajak berdampingan. Mereka tugas kita mengarahkan ke lingkungan kita, gitu aja. Kita bukan dalam rangka ini kita harus kunjungan semua, bukan. Maksud saya kesempatan ini APP sudah dekat, kita kunjungilah mereka yang selama ini tidak sempat datang ke lingkungan. Itu sedikit dari saya, Clara. Ya. Saya tambahkan jawab pertanyaan dari Ketua Kelara begini. Cara mencari fokus di yang 10 fokus tadi, nanti coba nanti dibaca dulu fokusnya mana yang cocok. Jangan lupa kita, hashtag kita, seluruh Keuskupan Agung Medan,
yang kita bangun mindset umat secara pribadi adalah temanya berjalan bersama, mendengar, meneguhkan, mewartakan. Jadi kita bangun dulu cara berpikir itu. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pikiran kita, maka kita mudah memilih fokus itu yang cocok dengan keadaan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Jadi tema itu jangan sampai hilang. Jangan langsung kita ke fokus tapi lupa kita ke temanya. Nah, ketika kita sudah memahami, mendengar, udah ada tadi penjelasannya dari atas, apa itu mendengar. Kalau meneguhkan, udah ada penjelasannya tadi. Kalau mewartakan, udah ada penjelasannya tadi. Nah, ketika kita sudah sampai ke situ, mudah kita, oh ini yang cocok, fokus B, fokus C yang kita ambil. Dan bagian nomor 1 atau 3 atau 4. Nah, itu saran saya, itu tema itu perlu kita terus di pikiran kita ada. Bahkan tema APP kita juga, karena kami juga sudah mengikuti, kebetulan ada Pak Supri di sini, juga sama. Jadi makanya nanti ada keselarasan waktu pembahasan APP dengan sinodal. Karena temanya juga sama. Berjalan bersama berjalan bersama untuk mendengar, meneguhkan, dan mewartakan. Jadi tema APP kita juga sama loh. Nah, jadi sengaja memang disamakan supaya lingkungan atau stasi itu bisa masuk dalam sinodal sekaligus menyelesaikan juga APP. Nah, sabda yang diambil di APP tahun ini sangat guna, diambil pada perjanjian baru, Injil Yohanes lebih banyak. Jadi tema APP dengan tema sinodal sama, sehingga lebih memudahkan fasilitator lingkungan untuk nanti memberikan waktu untuk diskusi salah satu fokus ini. Maka saya bilang tadi dari awal, yang terpenting siapa yang bisa merangkum, mencatat ini. Nah ini, itu yang dicari. Mudah dia merangkum, oh ini sekian. Walaupun panjang cerita, tapi sudah ada rangkuman ini. Nah, kemudian yang paling diingatkan tadi, kalau ada pernyataan yang tidak mengenakan, jangan kita membalas juga dengan langsung, oh tidak seperti itu, kamu yang salah, seharusnya begini. Jangan, dengarin aja. Jadi itu konsekuensi kita sebagai fasilitator. Diri kita dulu. Jangan kita menjadi pemain di situ untuk melawan atau untuk membantah apa yang dikeluh kesahkannya. Mana tahu itu nanti keluh kesahnya itu kena juga di kita. Mungkin kelemahan kita yang diceritainya, seolah-olah kita kena, jangan kita mudah tersinggung di situ, karena nanti bukan diskusi lagi namanya, debat kursi. Siapa benar, siapa menang, dan siapa yang merasa benar, tidak. Nah, kalau kita sudah menjadi fasilitator, berarti kita sanggup menenangkan kalau ada kontroversi dari teman-teman diskusi. Bisa saja terjadi itu, karena namanya diskusi kan. Pasti dia bilang, oh nggak seperti itu, maunya seperti ini. Nah, itulah pentingnya timekeeper itu. Pentingnya fasilitator itu, oh kita sudahin, itu nggak sesuai dengan perjalanannya. Bagaimana kita kembali kepada arahnya itu. Ya, itu kira-kira Ibu Clara, fokus, dan semoga juga teman-teman fokus kepada tema kita, dan mudah itu nanti menentukan 10 fokus yang sudah dicatat itu, yang sudah diberikan kepada kita. Itu kira-kira dari kami. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak? Saya Pak. Nah, oke. Ini Pak, tadi saya sudah dengar bahwa itu topik kita itu kan adalah KAM, ya, umat Katolik KAM berjalan bersama untuk saling mendengarkan, saling meneguhkan atau mensupport, dan juga saling mewartakan, bersama mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, kalau di sini ditekankan 3 poin tadi ya, mendengarkan, ya, meneguhkan dan mewartakan. Nah, di dalam topik kita, subtema kita dalam APP kita, itu kan terdiri dari 5 pancatugas gereja atau 5 pilar gereja. Ya, kalau kita lihat pertemuan pertama kita itu kan berkaitan dengan koinonia, persekutuannya. Kemudian pertemuan kita yang kedua berkaitan dengan kerikma, pengajaran. Yang ketiga berkaitan dengan liturgi.
Dan yang keempat berkaitan dengan diakonia pelayanan, dan yang kelima berkaitan dengan martiria, kesaksian iman. Nah, pertanyaan saya, apakah bahan yang kita sampaikan itu nanti waktu kita mau lakukan tanya jawab dengan mereka, apakah kita milih dari 5 pilar ini atau seperti contoh yang sudah diberikan? Halo. Ya. Sebenarnya itu kan fokus A, kan ada 4 pertanyaan. Ya. Ya, iya kan? Kita umpamanya pilih 2. 2 itu dalam 2 pertemuan. Kalian mau masukkan di pertemuan keberapa, tidak ada masalah. Yang penting yang dibicarakan itu, topiknya itu kan tidak begitu tergantung kepada topik APP. Cuman ini kan topik yang pertanyaan ini supaya orang yang mendengar melihat topik ini, oh saya kepingin curhat. Selama ini saya terpinggirkan. Contoh, disitulah dia curhat. Kita dengarkan gitu loh. Jadi kita tidak spesial membahas 1 jam itu dengan fokus itu bisa kewalahan nanti orang. Tapi APP punya topik tetap jalan. Setelah selesai itu kita coba masukkan ini 20 menit. Tadi kan sekarang bilang 20 menit. Kalau tidak banyak orang, cuma 1 orang ya 10 menit selesai kan gitu. Ambil kesimpulan sama ininya. Gitu maksud saya. Jadi tidak harus sampai dipaksa bahas 1,5 jam itu kita punya topik. Bukan, kita punya topik ini cuma diberikan sharing pengalaman dari umat tentang keluhan yang dia rasakan selama ini apa, yang dia lihat apa, yang dia rasakan. Kalau tidak ada ya tidak dipaksa, tidak harus bilang 2 atau 3 orang. Kalau enggak ada, ya pengurus yang mau curhat silakan gitu loh. Jadi bukan harus dipaksakan 2 atau 3 orang, enggak. Jadi Yang mau fleksibel ya. saja. Fleksibel ya Pak Salim ya. Betul, Fleksibel betul, ya. betul. Tadi Jangan selesai tunjuk dari ya, pertemuan. jangan tunjuk. Iya. Mereka yang mau saja, jangan tunjuk. Iya. Oke? Oke, cukup Supaya jelas. nanti lebih fair. Kalau you tunjuk dia ngomong ngelantur-ngelantur pula. Saya ditunjuk oleh Salim, saya terpaksa ngomong begitu. Aduh, pusing juga loh. Ada yang lain mau tanya? Kalau enggak, kita udah mau tutup juga. Soalnya saya mau melayat juga, Cai. Oh ya. Nggak apa-apa, kalau ada pertanyaan lagi boleh 1 kali lagi Ya, lah. lanjut Karena aja, udah lanjut aja dulu. 20 menit. Saya mau bertanya Pak Salim. Ya, silakan. Pertama, kapan kita harus kumpul laporan ini? Kedua, mengenai tema. Apakah kami lingkungan ditetapkan langsung tema A atau C, atau kami boleh memilih sendiri? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Kalau tentang tema nanti itu sesuai dengan susunan abjad supaya kenapa kita tidak kasih pilih, nanti semua orang pilih 3, umpamanya C. Padahal ada A, ada B, ada C, semua. Jadi maksud dari 10 fokus ini yang dikasih oleh tim Sinode Diosesan Keuskupan Agung Medan ke-7 ini, timnya itu ada orang itu. Itu kita penuhi 10 itu. Lingkungan mana yang dapat apapunnya ya itu aja yang dibahas, saya rasa lebih bagus. Dan pastor setuju waktu saya bilang gitu, karena kalau dipilih nanti semua umpamanya pilih 5 atau 6, 7, 8. Yang lain gimana? Yo, masa Kristus Raja cuma pilih 3 topik ini. Yang lainnya gimana? Gitu loh, kira-kira gitu. Jadi 10 fokus itu kita lingkungan kan ada 15. Jadi 10, 15 itu berarti 10 nanti ulang lagi 1 sampai 5 itu lingkungan lain. Nanti sebentar lagi saya akan post ya sesuai dengan ABCD itu yang susunan itu semua sesuai abjad saya minta dari Vio ini. Jadi susunan itu A sampai 10 itu kita ulangi lagi lah. Nomor 11 itu jadi A lagi, Paulus A lagi gitu.
Ya. Yang kedua, jadi dia punya waktu itu Februari sampai Maret selesai. Jadi Kamis kami mau rekap, di April itu kami mau rekap, kami serahkan ke keuskupan. Jadi dia kasih waktu cuma 2 bulan, Februari dan Maret. Kami kan melihat APP itu kan sudah mulai setelah Rabu Abu, betul nggak? Ada 5 kali pertemuan lingkungan. Ada yang sampai tidak perlu 5 kali, 4 kali kan dua kali pertemuan itu 2 pertanyaan diselipkan di situ maksud saya. Jadi cuma 2 pertemuan itu, setiap pertemuan 1 pertanyaan. Cukup jelas nggak maksud saya? Kalau sampai pun tidak Jelas. bisa 2 pertanyaan, terpaksa 1 aja, udah selesai gitu aja. Oke, baik. Kami usahakan ya, Pak Salim. Ya, itu Terima aja ya. kasih. Jadi mohon kerjasamanya, jangan dipaksa. Kalau nanti kok sekali pertemuan 1 topik itu cuma 1 pertanyaan, ya apa boleh buat ya terima dulu. Ya nggak masalah gitu. Kalau boleh 2 dalam 5 kali pertemuan lebih baik gitu aja. Jadi jangan menjadi beban lingkungan, harus bahas topik ini enggak. Ini cuma pertanyaan yang umat kita itu ada enggak rasakan itu. Kalau tidak, syukur. Kalau ada dia mau curhat, kasih dia curhat. Gitu loh maksud saya. Ya. Iya, Cukup jelas ada ya, satu Cynthia ya. Thank you ya. Yang lain? ya, ada Oke. satu saran lagi. Tadi kita bilang kan boleh diselipkan di APP pembahasan di lingkungan. Menurut saya jauh lebih efektif, efisien. Tetapi juga kalau memang lingkungan punya potensi memisahkan APP pembahasan sinodal itu sangat bagus sebenarnya. Artinya ada fokus membahas sinodal, fokus itu ada fokus membahas APP. Tapi kita kan nggak begitu nyaman terlalu sering ketemu di lingkungan sampai 2 kali seminggu kan. Kalau perhatikan umat kita. Tapi kalau ada lingkungan yang mau memisahkan APP dan setelah itu nanti 2 hari kemudian buat lagi satu forum untuk pembahasan sinodal, jauh lebih leluasa karena lebih cukup waktu. Nah, itu dia. Tapi 2 peluang ini tidak tertutup kemungkinan. Peluang memisahkan ada waktu panjang untuk bicara, tapi peluang menyatukan itu tidak banyak waktu untuk berbicara. Karena kenapa tadi? Kebiasaan karakter kita yang nggak perlu lama-lama. Simpel-simpel saja 1 jam itu sudah terlalu lama bagi umat kita. Itu kira-kira usul dari kami. Ya silakan Ketua kalau Halo. udah kalau ya Halo. halo. Ya. Oh ya. Begini, Dokter. Pak Salim. Ya. Kan tadi ada beberapa poin ya. Berapa yang dikasih ininya tugas? Ada 10 ya. 10 fokus. Nanti kita pilih 10. Nah, kemudian dalam hal ini apakah pengurus lingkungan yang proaktif yang mencari anggotanya, misalnya salah satunya yang tidak pernah hadir di doling atau apapun lah masalahnya. Kita yang proaktif mencari atau kita proaktif mencari dan itu tadi ada kan nanti ada 2 orang atau 3 1 notulennya gitu kan. Nanti ada teknik-tekniknya seperti dibilang tadi kita nggak boleh menyela, kita hanya mendengar dan dibuat notulensi kan. Halo? Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, atau kita menunggu ada anggota, kita umumkan misalnya, kita umumkan nih ya, dari kalau ada dari lingkungan kita yang mau bisa bilang curhat, berarti kita mengumumkan itu di lingkungan dan siapa umat yang mau kita sediakan waktu, janji waktu untuk bertemu untuk membahas gimana ini. Nah, begini dokter, mungkin Tekniknya ya. ada sedikit salah paham begini. Soal mengunjungi anggota yang tidak pernah hadir, ini bukan artinya harus dilakukan dalam sidang sinodal, bukan. Itu tadi terselip contoh, hanya contoh, misalnya ada anggota kita tidak pernah hadir lingkungan, itulah yang menjadi satu bahan pembicaraan. Kenapa dia tidak hadir? Bukan artinya pada waktu itu kita pergi ke rumahnya cari dia, bukan.
bukan disuruh ke sana, tetapi fokus bisa jadi menjadi salah satu fokus pembicaraan kenapa banyak anggota lingkungan tidak mau hadir di lingkungan. Tapi bukan artinya kita harus pergi ke sana untuk sinodal ini, bukan. Nah, itu nanti masuk ke posisi evangelisasi. Boleh ditanya ke Pak Supri nanti itu bagaimana menjumpai anggota yang tidak pernah ikut misa atau nggak pernah ikut lingkungan. Itu maksudnya tadi pembicaraan. Jai, sebentar, Jai. Itu Dr. Rosalina, itu dua hal yang berbeda. Fokus yang ditentukan oleh tim sinode, ada 10 fokus itu dibagi menurut nama lingkungan yang telah ada di VIO. Contoh lingkungan Santa Ana, fokusnya A. Nah, nanti terus B, C, D 10 itu sudah ditentukan berdasarkan nama lingkungan sesuai abjad. Itu masalah yang pembahasan tentang fokus ini. Dibicarakan di mana? Pada saat Doling APP diselipkanlah pertanyaan itu. Tapi sebelumnya dari grup lingkungan, pengurus lempar ke forum, tanya umat, karena kita dapat fokus A, contoh. Pertanyaannya ada 2. Siapa yang mau sharing yang kena ke dia, pengalaman dia di poin 1, contoh. Mary, catat. Ya, nanti waktu Doling APP diberilah dia kesempatan 10 menit, kalau ada 2 orang maksimum 20 menit. Kalau ada 3 orang mau sharing di topik yang sama, poin pertama itu, kita bagi aja 1 orang jadi 7 menit gitu loh. Tapi kalau nanti mengenai kunjungan yang tidak datang itu, kita tadi intermezzo. Kenapa cuma 10 orang yang hadir, anggota ada 40? Ini boleh bekerja sama dengan Legio Maria atau kunjungan pengurus dengan anggota lingkungan 2 orang. Kunjungan ke dia, kenapa dia sampai tidak pernah hadir ke lingkungan? Baru di situ dia cerita, oh kami merasa sakit hati karena begini-begini, dia uberkan semua. You dengar, baru itu kasih pengukuhan, panggil dia, motivasi supaya dia bisa aktif kembali ke gereja. Tidak ada kaitan ke fokus ini. Cukup jelas ya, lain ya. Nah, itu jadi supaya jangan dia sudah tidak datang, kita lempar pula pertanyaan begini, langsung menggeleparlah dia. Berarti ada poin 10 poin yang mau dibahas, nanti dibagi-bagi tugas untuk masing-masing lingkungan. Nanti saya akan post di komunikasi punya KR ya. Nanti diperhatikan, oke? Ada lagi yang lain? Berarti nanti apa topik yang dapat lingkungan kami akan kami waktu pertemuan lingkungan dibahaslah itu. Jadi siapa yang mau sharing kena terhadap judul ini, ya silahkan gitu ya. Iya, kalau boleh pengurusnya jadi umpamanya ketua atau wakilnya bisa memimpin jadi fasilitator. Jadi fasilitator pemimpin diskusi itu. Kedua, sekretaris, ada kalau boleh pilih 2 orang lah yang agak gesit untuk mencatat apa yang dibicarakan. Kita tidak menanggapi apa yang diceritakan oleh umat yang sharing. Ya, kita hanya catat, sudah itu timekeeper yang melihat jam. Udah 20 menit, tinggal 1 menit ya. Supaya dia bisa closing gitu aja. Poinnya cuma kita perlu 3 orang lah, sama timekeeper 3 orang, 1 lagi pembantu notulis ya, sekretaris. Jadi 4 orang gitu aja. Boleh dipilih umat yang gesit. Kalau pengurus sibuk ya untuk apa aja, umat aja ya. Lihat umat bantu. Yang lain ada? Oke, baik, terima kasih. Sama-sama, Dokter. Kalau enggak ada, saya rasa apalah ya, kita tutup aja ya, Jai. Ya, siap. Dokter Medawati, boleh minta difoto, tolong bukalah kameranya semua supaya nanti foto, Pak. mau kirim ke Pak Roku sebentar. Tolong bukalah ya kamera semua. Buka kamera masing-masing. Oh, aja aku dulu.
detik, saya hitung ya. 1, bentar, saya punya nggak ada orang. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar Pak, sebentar. Saya mau simpan dulu. Medawati Ya, nanti buka tolong. kamera teman-temannya, buka aja kamera ya kalau masih ada di tempat bukan layar HP. Nanti Medawati tolong tutup ya doa ya. Iya, sebentar. Jadi terima kasih kepada para pengurus ketua lingkungan ya, Pak Pastor Yuki yang telah memberikan link Zoom-nya kepada kami sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau kurang mengerti boleh langsung pribadi chat saya atau nanti saya coba menerangkan. Saya besok akan screenshot yang tadi saya bicarakan yang penting-penting, yang berkaitan dan yang bisa menuntun kita membuat satu notulen yang bagus ya, supaya semua itu tidak perlu kita cuman kenapa saya sharing di grup supaya kalian bisa membaca prinsipnya, pedoman 5 juga pilar itu semua ada di situ. Jadi ada dasarnya. Jadi kalau kita bahas di sini saya rasa setengah hari pun nggak cukup. Tapi yang penting apa yang kita ditugaskan itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi di sini saya secara tim sinodal Paroki Kristus Raja mengucapkan banyak terima kasih ya, dan semoga semuanya bisa bekerja sama dengan baik ya. Kita persilakan dokter menutup doa penutup. Ya, doakan doa sinode diosesan Bapak Ibu. Bentar saya besarin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menuntun gerejamu, Keuskupan Agung Medan, dalam terang kasih dan kebenaran-Mu. Pada masa yang penuh rahmat ini, Engkau mengundang kami umat pilihan-Mu untuk menyelenggarakan Sinode Diosesan ke-7 Keuskupan Agung Medan dan mengajak kami berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Kami mohon semoga perjalanan sinodal ini menjadi waktu yang kudus bagi seluruh umat-Mu yang Engkau panggil untuk berjalan bersama, untuk mendengarkan Engkau melalui pengalaman iman kami, meneguhkan iman dan harapan melalui persekutuan sejati, serta mewartakan Injil dengan semangat misioner dan penuh belas kasih. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus, serta pertolongan dan doa Bunda Maria, Beato Dionysius, dan Redemptus, sinode ini terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Gereja Keuskupan Agung Medan dapat menjadi tanda nyata kehadiran kerajaan-Mu dan menjadi oase ilahi di tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Thank you ya Dr. Imelda, Jai. Sama-sama Pak. Yang telah bersedia waktunya. Bye. Pak Cai. Ya, thank you semua. Terima kasih.